Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di YouTube Penerbit Salemba. Kali ini saya akan mempresentasikan soal dan pembahasan untuk proses penyesuaian, penyusunan neraca saldo disesuaikan, penyusunan laporan keuangan, dan proses penutupan. Ini adalah materi bab 3 dan bab 4 dari buku Pengantar Akuntansi 1, Adaptasi Indonesia yang diterjemahkan dan diadaptasi oleh Penerbit Salemba 4 dari buku accounting ya yang dikarang oleh Warren and Fest. Seperti biasa saya akan jelaskan dulu soalnya, baru kemudian akan ada pembahasan secara komprehensif dari soal yang ada. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah neraca saldo atau trial balance PO Sejahtera Raya. Ya, ada akun-akunnya, debit dan kas, dan kemudian kita lihat di sini neraca saldonya, jumlah seluruh sisi debit dan kredit sudah sama. Berikut ini adalah data yang diperlukan untuk proses penyesuaian. Perlengkapan yang tersisa pada 31 Desember 2021 adalah 2 juta rupiah. Penyusutan peralatan sebesar 20 juta rupiah, penyusutan gedung sebesar 10 juta rupiah, gaji yang sudah terutang tetapi belum dibayar sebesar 5 juta rupiah, pekerjaan yang telah selesai tetapi belum ditagihkan dan dibayar senilai 12 juta rupiah, pendapatan diterima di muka yang telah menjadi pendapatan sebesar 32 juta rupiah. Diminta, buatlah ayat jurnal penyesuaian, kemudian susunlah neraca saldo yang disesuaikan atau adjusted trial balance, susunlah laporan keuangan, dan membuatlah ayat jurnal penutup. Oke, kita masuk sekarang ke penyusunan atau pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Informasi penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang tersisa pada 31 Desember 2021 adalah 2 juta rupiah. Jadi kalau kita buatkan akunnya, sebelum penyesuaian itu perlengkapan di neraca saldo atau di akunnya, punya saldo 6 juta rupiah. Ini yang dicatat. Ini berasal dari saldo awal, perlengkapan, ditambah pembelian. Oke, jadi setiap ada pemakaian tidak otomatis langsung mengurangi akun perlengkapan kantor. Karena tidak efisien, ditunggu nanti di akhir periode. Nah, di akhir 31 Desember 2021, yang tersisa 2 juta, yang tercatat 6 juta. Berarti kita bisa simpulkan perlengkapan yang dipakai itu adalah 4 juta rupiah. Nah, perlengkapan yang sudah dipakai ini yang akan jadi beban perlengkapan. Maka jurnalnya debitnya, beban perlengkapan kantor, di debit 4 juta, ada perlengkapan kantor di kredit 4 juta. Ini kalau kita posting nih, ini ke sini ya, 4 juta di kredit, 6 juta di debit, di trial balance, 4 juta di kredit penyesuaian, maka nanti saldo sebenarnya itu adalah tinggal 2 juta rupiah. Sesuai dengan yang ada di fisik. Jadi jurnal atas pemakaian perlengkapan adalah beban perlengkapan pada perlengkapan kantor. Yang di debit dan di kredit ini adalah perlengkapan yang terpakai. Nah, formulanya saldo awal perlengkapan ditambah pembelian perlengkapan pada satu periode akuntansi dikurangi yang masih ada tersisa. Itu yang terpakai dan dibuatkan jurnalnya. Yang berikutnya, informasi kedua penyesuaian, penyusutan peralatan sebesar 20 juta. Jurnal penyesuaian penyusutan itu selalu di debit beban penyusutannya, di kredit akumulasi penyusutan. Karena aset tetapnya ada 2 di sini, peralatan kantor dan gedung, maka kita buat ketika membuat jurnal beban penyusutan, ini beban penyusutan atas aset yang mana? Akumulasi penyusutannya aset yang mana? Contoh di sini adalah peralatan. Nah, ini jurnalnya sudah paten seperti ini. Nilainya 20 juta, sesuai dengan penyusutan peralatan. Di bab 10 dari buku ini akan diajarkan bagaimana menghitung penyusutan setiap tahun. Untuk kali ini, di bab 3 dan bab 4, Anda hanya mencatat penyesuaian penyusutan. Nilainya sudah diberikan. Oke?
Lanjut ke informasi ketiga, penyusutan gedung sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini seperti dengan peralatan tadi, maka di debit beban penyusutan tapi sekarang ditulisnya gedung. Karena penyusutan atas gedung. Akumulasi penyusutan gedung. Nilainya 10 juta seperti yang ada di sini. Oke. Lanjut ke informasi keempat. Gaji yang sudah terutang tetapi belum dibayar sebesar 5 juta. Ingat, accounting menggunakan accrual basis atau basis accrual. Transaksi dicatat untuk beban itu saat manfaat dari pengeluaran beban tersebut sudah diperoleh. Tidak menunggu harus sudah bayar. Jadi dicontoh di sini, karyawan sudah bekerja, manfaat sudah diterima oleh perusahaan, tapi sampai dengan 31 Desember, karyawan belum dibayar gajinya. Nah, makanya sudah diakui beban gaji, di debit dicatat beban gaji, tapi kreditnya belum cash, muncul utang gaji senilai 5 juta. Nah, ya, jadi masih terutang. Nah, ini utang gaji akan masuk sebagai liabilitas jangka pendek karena akan diselesaikan atau dibayar kurang dari 1 tahun. Lanjut informasi kelima, pekerjaan yang telah selesai tapi belum ditagihkan dan dibayar senilai 12 juta rupiah. Pengakuan pendapatan untuk perusahaan jasa adalah ketika pekerjaan yang diterima telah diselesaikan. Nah, ini sudah diselesaikan nih, boleh ngakui pendapatan tapi belum ditagih, belum dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya adalah di debitnya munculnya piutang usaha. Kreditnya pendapatan jasa. Nilainya sebesar nilai yang akan ditagihkan. Nanti ketika sudah dibayar, maka jurnalnya, pelunasannya adalah kas pada piutang. Kas di debit, piutang di kredit. Tidak lagi mencatat pendapatannya. Pendapatannya sudah dicatat duluan. Nah, sama accrual basis ya. Meskipun belum dibayar, tetapi perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan. Makanya di debitnya piutang. Oke. Lanjut informasi ke-6. Pendapatan diterima di muka yang telah menjadi pendapatan sebesar 32 juta. Pendapatan diterima di muka di sini itu dicatat saat perusahaan menerima pembayaran tapi perusahaan belum mengerjakan pekerjaan yang dipesan oleh oleh customer. Customer order untuk perusahaan melakukan pekerjaan jasa tetapi belum dikerjakan, perusahaan sudah dapat uang dari pelanggannya. Nah, itu akan muncul pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini adalah liabilitas karena perusahaan punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan. Uang yang diterima itu adalah pendapatan diterima di muka, kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi ketika dapat uang sebelum pekerjaan diselesaikan, itu di debitnya kas, di kreditnya pendapatan diterima di muka. Ya, pendapatan diterima di muka. Nilainya sebesar XX misalnya. Nah, nanti ketika pekerjaannya telah diselesaikan, maka pendapatan diterima di muka akan menjadi pendapatan. Nah, pendapatan diterima di muka dan yang telah menjadi pendapatan itu di tahun 2020 adalah 32 juta rupiah. Maka jurnalnya pendapatan diterima di muka akan didebit dan di kreditnya muncul pendapatan jasa. Senilai dari pendapatan diterima di muka yang telah dapat diakui menjadi pendapatan sebesar 32 juta rupiah. Nah, setelah proses penyesuaian ini, pembuatan ayat jurnal penyesuaian telah dilakukan, kita bisa menyusun neraca saldo yang disesuaikan. Ya, neraca saldo yang disesuaikan. Berikut ini adalah penyusunan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini neraca saldo atau trial balance dapat dari soal. Penyesuaian ini kita masukkan dari ayat jurnal penyesuaian yang kita buat. Contoh misalnya, tadi perlengkapan kantor, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya beban perlengkapan. Nah, ini 4 juta. Kreditnya adalah perlengkapan kantor, dia dikredit 4 juta. Nah, ya, kemudian beban penyusutan peralatan di debit 20 juta, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan 20 juta. Nah, tadi semua jurnal penyesuaiannya dimasukkan seperti ini.
Ya, kita jumlah penyesuaiannya totalnya 83 juta sama. Kemudian kita menyusun neraca saldo disesuaikan. Jadi kalau di neraca saldo dia di debit, penyesuaian di debit itu berarti ditambah. Tapi kalau dia neraca saldo di debit, penyesuaian di kredit maka dikurangkan untuk dapat neraca saldo disesuaikan. Sebaliknya kalau dia di kredit, terus penyesuaian di kredit itu ditambahkan. Kalau dia neraca saldonya di kredit, tapi kemudian penyesuaian di debit dikurangkan. Contoh, kas, neraca saldo 198 juta, tidak ada penyesuaian, maka dalam neraca saldo yang disesuaikan tetap 198 juta. Piutang usaha, ya 370 juta di debit, penyesuaiannya di debit 12 juta. Piutang usaha di debit, penyesuaian di debit, di jumlah 370 tambah 12 juta, 382 juta. Perlengkapan kantor di debit 6 juta, penyesuaian 4 juta, maka 6 juta dikurangi 4 juta, 2 juta di debit. Peralatan tetap 100 juta, akumulasi peralatan kredit 40 juta, penyesuaian kredit 20 juta, maka totalnya di neraca saldo disesuaikan, akumulasi penyusutan peralatan adalah 40 tambah 20, 60 juta. Gedung tetap 250 juta, tidak ada penambahan pengurangan. Akumulasinya awal 130, penyesuaian 10, ditambahkan ya 130 plus 10, 140. Utang dagang tidak ada perubahan. Utang gaji belum ada di neraca saldo, dia adanya di kredit di penyesuaian. Maka ditambahkan di kredit penyesuaian. Pendapatan diterima di muka di kredit 45 juta, di debit 32 juta. 45 kurang 32, 13 juta di kredit. Modal tidak berubah, privé tidak berubah. Nah, pendapatan jasa 286, kemudian tadi ada 2 ayat jurnal penyesuaian terkait dengan akun pendapatan jasa 12 dan 32. Maka dalam neraca saldo disesuaikan di kredit pendapatan jasa adalah 286 plus 12 juta plus 32 juta, dapat 330 juta. Beban gaji 172 juta awal di neraca saldo, penyesuaian debit 5 juta, maka 172 ditambah 5, 177. Beban perlengkapan belum ada sebelumnya, dia di debit penyesuaian, maka dia di debit. Di sini 4 juta, peralatan 20, penyusutan gedung 10, kemudian beban lain-lain 13, dia di debit, tidak ada di debit, tidak ada di kredit, maka dia di debit. Kemudian jumlahkan sisi debit dan sisi kredit ini, dan tetap harus sama, harus balance. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah. Salahnya mungkin adalah salah menambah atau mengurang proses penyesuaian, atau salah meletakkannya. Misalnya katakan piutang usaha harusnya di debit, ditaruh di kredit. Nah, itu berarti salah. Jadi kalau belum balance, dilihat lagi. Oke. Nah, dari angka neraca saldo yang disesuaikan ini, kita akan dapat menyusun laporan keuangan. Seperti, dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan proses pembuatan ayat jurnal penutup, penyusunan neraca saldo disesuaikan, proses penutupan, dan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.